Assalamualaikum teman-teman rajut. Kali ini kita akan membuat mini sling bag tapestry gambar Fendi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu ini benang polyester merek Lemon. Ini 100% polyester ya. Saya menggunakan benang coklat dan benang hitam. Lalu hakpennya nomor 3, pematik api dan beberapa penanda. Untuk benangnya itu siapkan masing-masing 100 gram saja. Lalu saya juga menyiapkan busa ati untuk alas tasnya nanti. Untuk alasnya sendiri di sini saya sudah membuat rantai awalnya itu 16 rantai plus 1 untuk pondasi, jadi totalnya ada 17. Setelah itu di rantai kedua dari hakpen kita buat 16 SC, kita buat bolak-balik sebanyak 54 baris di sini ya. Setelah itu kita buat 1 SC sekeliling alasnya ini tanpa penambahan di setiap sudutnya dan juga tanpa tusuk slip stitch di akhir rantai. Jadi di sini nanti jumlahnya bagian samping 16 rantai, di sini juga 16 rantai. Dan untuk bagian belakang dan depannya itu ada 54 rantai. Setelah itu nanti kita buat 1 SC back loop sekeliling alas dengan membawa benang coklat. Setelah selesai membuat alasnya, lalu kita pasangkan busa ati ke bagian alasnya. Ini nanti cukup teman-teman jahit dengan jahitan tangan saja, jahit jelujur biasa. Seperti ini ya teman-teman, saya hanya memakai jahitan jelujur biasa saja. Dan untuk bagian rajutannya itu tidak saya tembuskan sampai ke bagian belakang. Ini hanya bagian atasnya sini saja yang saya ambil. Seperti itu ya, bisa teman-teman lihat di videonya. Ini silahkan teman-teman kerjakan sekeliling alasnya ini ya. Ini untuk busa atinya sudah selesai saya jahit ya teman-teman. Setelah ini nanti kita lanjutkan masuk ke bagian motifnya. Untuk motifnya sendiri itu saya mulai dari bagian samping sini ya, dan berkeliling sampai ke bagian belakang. Di sini untuk rantai terakhir pada bagian belakang ini saya kunci dengan benang coklat karena gambarnya nanti kita mulai dengan warna coklat. Ingat ya teman-teman, kita hanya bekerja di bagian back loopnya saja. Setelah itu untuk baris sini dari bagian samping sini kita mulai membuat motif untuk baris 1 sampai baris ketiga.
Dan motifnya yaitu coklat 10, hitam 2, coklat 4, hitam 2, coklat 2, hitam 2, coklat 10, hitam 2, coklat 4, hitam 10, coklat 10, hitam 2, coklat 4, hitam 2, coklat 2, lalu ditutup dengan hitam 2. Ini di rantai terakhir bagian samping kita kunci dengan benang hitam. Lalu kita lanjutkan langsung membuat motif pada bagian depannya lagi. Dan ini kita buat hitam 2, coklat 2, seperti motif yang sudah saya berikan di awal. Jadi ini motifnya itu saya buat dari bagian samping sampai ke bagian depannya.
Ini sudah sampai di rantai terakhir pada bagian depan, dan untuk pada bagian samping yang kiri sama dengan samping bagian kanan. Jadi untuk di rantai terakhir ini kita kunci dengan benang coklat. Jadi teman-teman, untuk pola motif kita itu, untuk pola motif pada bagian samping ini sama dengan motif yang depan, yang dari sini sampai ke sini, terus sama juga dengan bagian yang samping sini. Dan untuk bagian tengahnya ini nanti akan saya buat polosan saja warna hitam. Sedangkan untuk bagian samping ini akan saya berikan variasi berupa garis lurus saja, warna hitam, coklat, dan hitam lagi. Jadi untuk penanda yang warna orange ini, ketiganya akan saya lepaskan saja ya teman-teman, karena motifnya itu sudah mulai kelihatan. Untuk bagian samping sini dan bagian belakang itu silahkan teman-teman kerjakan seperti bagian samping yang ini dan bagian depannya ya, karena motif kita itu kita buat di sekeliling tasnya. Dan pola motif yang pada baris pertama ini silakan teman-teman kerjakan sampai ke baris ketiga karena polanya sama. Teman-teman, ini hasil punya saya sudah selesai saya buat sampai baris ketiga. Karena garis hitam untuk bagian samping ini sudah mulai kelihatan, jadi untuk penanda di awal rajutannya saya pindahkan ke bagian bawah saja. Jadi tidak mengganggu ketika merajut untuk bagian atasnya nanti. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga rajutan kita ini untuk sering-sering dirapikan ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk baris keempat dan 5 itu polanya sama, yaitu coklat 4, hitam 8, coklat 4, hitam 2, coklat 2, hitam 2, coklat 4, hitam 8, coklat 4, hitam 10, coklat 4, hitam 8, coklat 4, hitam 2, coklat 2, lalu ditutup dengan hitam 2. Ini untuk pola huruf F kebaliknya sudah mulai kelihatan ya. Kita lanjutkan lagi untuk bagian depan, kita masuk ke bagian variasinya dulu. Ini bagian variasi, setelah itu teman-teman lanjutkan seperti pola yang sudah saya berikan di awal tadi.
Masuk ke bagian yang ini, itu polanya sama dengan pola F yang ini ya. Ini sudah sampai di rantai terakhir, kunci dengan benang coklat. Lalu untuk bagian samping dan belakang silahkan teman-teman kerjakan seperti pola yang di awal. Dan kerjakan juga untuk baris kelimanya. Jadi kita kerjakan pola seperti ini sebanyak 2 baris. Kita lanjutkan lagi masuk ke baris ke-6. Motifnya yaitu coklat 7, hitam 5, coklat 4, hitam 2, coklat 2, hitam 2, coklat 7, hitam 5, coklat 4, hitam 10, coklat 7, hitam 5, coklat 4, hitam 2, coklat 2, lalu ditutup dengan hitam 2.
sudah selesai, silahkan lanjutkan untuk bagian samping dan belakangnya ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dirapikan. Ini punya saya bagian bawahnya tarikannya sedikit kencang ya teman-teman, jadi agak rajutannya itu agak sedikit bengkok seperti itu, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi untuk baris ke-7 dan 8. Motifnya yaitu coklat 7, hitam 2, coklat 7, hitam 2, coklat 2, hitam 2, coklat 7, hitam 2, coklat 7, hitam 10, coklat 7, hitam 2, coklat 7, hitam 2, coklat 2, lalu ditutup dengan hitam 2.
Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai sedikit kelihatan. Setelah ini nanti silahkan teman-teman lanjutkan bagian samping dan belakangnya, dan buat sebanyak 2 baris untuk baris ke-7 dan 8. Dan kerjakannya pelan-pelan saja. Mini sling bag tapestry Fendi-nya untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Nanti saya lanjutkan lagi di part kedua. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Wassalamualaikum.